Hai, selamat pagi anak-anak. Ya, sekarang kembali lagi bersama Miss Grace. Hari ini Miss akan melanjutkan ke pembelajaran kita yang selanjutnya, masih di tema 5 ya. Nah, sekarang Miss akan membahas di pembelajaran 4, tema 2, yaitu tentang menirukan gerak tumbuhan. Nah, seperti apa itu menirukan gerakan tumbuhan? Sebelumnya kita sudah juga pernah belajar ya dari video yang sebelumnya dari Miss Erni tersebut. Nah, di sini kita akan belajar mengenal lagi gerakan tumbuhan. Kita baca dulu ya sebelumnya. Gerakan tumbuhan yang tertiup angin, salah ya, tiup angin dapat ditiru menjadi tarian yang indah. Sebelumnya kalian sudah pernah memperagakan gerakan tersebut. Nah, gerakan tumbuhan dalam air juga bisa menjadi gerak tari loh. Perhatikan contoh gerak tumbuhan berikut. Nah, di sini kita lihat ya, yang ini dan yang ini. Kita bisa lihat gerak tari meniru gerakan tumbuhan air lebih lambat. Badan dan tangan meliuk-liuk dengan lembut. Jadi, tentu saja ketika kita meniru gerakan tumbuhan, kaki kita diam di tempat. Jadi, kakinya tidak bergerak ke kanan ke kiri, yang bergerak hanya dari kepala, tangan, dan badan saja. Coba saja anak-anak perhatikan pohon misalnya atau tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak. Ketika dia ditiup angin, kan nggak mungkin dia berpindah tempat ya. Jadi akarnya atau batangnya pasti diam di tempatnya. Yang bergerak hanya daunnya atau rantingnya saja. Nah, kalau kita juga menirukan gerakan tumbuhan, yang bergerak di bagian tangan, badan, dan kepala kita saja. Seperti contoh yang ada di gambar tersebut. Dia meliuk-liuk ketika dia kena tertiup angin. Itu ya contohnya. Dan kemudian untuk selanjutnya, menanggapi permintaan maaf. Kalau sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang bagaimana cara kita meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Dengan cara bagaimana? Ya, tentu saja dengan cara meminta maaf ya. Jadi, kalau kita sudah minta maaf atau teman kita minta maaf, kita harus memberikan tanggapan. Jadi nggak didiamin aja ya, temannya minta maaf, misalnya dia melakukan kesalahan, lupa ngembaliin buku. Nah, dia bilang, maaf ya Tiara, aku lupa membawa bukumu, gitu misalnya. Lalu jawabannya Tiara harusnya bagaimana? Cuek aja, nggak peduliin, atau harus memberi tanggapan? Ya, tentu saja kita harus memberi tanggapan ya, yaitu dengan misalnya mengatakan, oh iya nggak apa-apa, bisa besok aja kamu bawa bukunya atau pensilnya atau apa yang dipinjam sama temennya. Nah, di sini kita baca sama-sama. Pengalaman bersama teman-teman dapat kita alami di rumah maupun di sekolah ya. Bermain dan belajar bersama teman dengan rukun akan menyenangkan. Kita sebaiknya segera meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jika temanmu meminta maaf, kamu harus memaafkannya. Ini penting ya. Jika teman kita berbuat salah, kita tentunya harus memaafkannya. Nah, coba kita kerjakan yang ayo berlatih ya. Soal nomor 1. Tuliskan tanggapan yang baik sesuai kalimat permintaan maaf berikut. Yang A, contohnya, maaf, aku tidak sengaja menabrakmu. Nah, tanggapannya anak-anak bagaimana? Kalau misalnya temennya anak-anak nih gak sengaja nabrak, ya kita harus menanggapi dengan mengatakan, iya, tidak apa. Iya, tidak apa-apa, itu bisa ya. Nah, yang B anak-anak kerjakan sendiri ya. Yang nomor 2, kamu dan temanmu tidak sengaja saling bertabrakan. Nah, pilihlah tindakan berikut yang sebaiknya kamu lakukan. Kira-kira saling memaafkan,
atau saling meminta maaf, atau tidak perlu meminta maaf karena sama-sama salah. Nah, gimana jadi kalau misalnya ada kamu dan temanmu tidak sengaja saling bertabrakan nih, misalnya ketemu nih, misalnya si Risa sama si Kevin ketemu nih, terus nggak sengaja saling bertabrakan, jadi jatuh, atau misalnya ada yang sakit di lengannya, di tangannya. Nah, kira-kira kalian harus saling memaafkan, sama-sama minta maaf, atau saling minta maaf, atau tidak perlu minta maaf karena sama-sama salah. Ngapain sih aku minta maaf, kan sama-sama, kan dia yang nabrak aku duluan. Terus si Risa juga ngomong gitu, kan dia yang nabrak aku duluan, ngapain aku juga minta maaf. Apa yang mana, kira-kira yang mana ya? Jadi kalau jawaban yang benar nanti anak-anak kasih tanda centang. Ya, ini saja dulu untuk materi kita hari ini. Jadi anak-anak jangan lupa menanggapi ketika teman kita sudah mau meminta maaf ya. Begitu juga gerakan tumbuhan yang kita sudah pernah pelajari. Jadi di sini hanya beberapa contoh, selain pohon, selain gerakan tumbuhan yang lain, ternyata gerakan tumbuhan di dalam air juga kita bisa tiru seperti gambar ini. Ya, itu saja materi kita hari ini. Dirasa sudah cukup. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!